Baik, yang kami hormati Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Muhammad Nail El Himam. Selamat sore Pak, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati perwakilan dari Kedutaan Spanyol, the representative from the Embassy of Spain, Mr. Juan Sáenz Amor. Thank you for coming to the IABF. Yang kami hormati Bapak Kukuh Sanyoto dan Bapak Dani Susanto. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ibu Kartini Nurdin. Yang kami hormati para pengunjung Indonesia International Book Fair 2022. Hari ini pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 merupakan hari terakhir penyelenggaraan Indonesia International Book Fair 2022, dan pada kesempatan yang berbahagia ini penerbit obor atau Yayasan Pustaka Obor Indonesia akan melaunching atau meluncurkan 2 bukunya. Ya, seperti yang tertera di LED ini ada buku Puisi Lusiadi dan buku yang berjudul Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore. Buku ini betul-betul baru terbit, fresh from the oven. Jadi nanti yang mau bertanya-tanya mengenai buku ini lebih lanjut silahkan langsung ke penerbitnya atau ke penerjemah yang kebetulan sudah ada di sini ya. Baiklah, sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita saksikan dulu pemutaran video dari kedua buku ini. Yang pertama, mari kita saksikan pemutaran video dari Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku, Ternate, dan Tidore. ¿Qué pudo mover a un puñado de hombres a lanzarse a lo desconocido hace 500 años? ¿El poder? ¿La gloria? Algo más terrenal, la nuez moscada y el clavo. 2 condimentos banales de hoy en día, pero con un valor incalculable en aquel tiempo. Cuando Dios creó las Molucas del norte, Tidore, Ternate, Banda y Yailolo, se quedó tan satisfecho que les dirigió una sonrisa. Su destino eran las Islas Molucas, una tierra mítica, legendaria, las islas de la especiería. Solo allí se producían tan ansiados bienes. Y el deseo de poseerlos iluminó una nueva era de la humanidad, extendiendo el conocimiento a otros mundos. Revela otros pueblos, otras culturas, otros mares, otros climas. Uno se imagina Europa como el lugar de los castillos, pero es en las Islas Molucas donde se da la mayor concentración de fuertes del mundo. Los portugueses y españoles sembraron este territorio de un legado fascinante y desconocido. Como hace 500 años, las especias aún forman parte de la realidad de sus habitantes, de una nación bulliciosa, joven y desbordante. La historia de aquel tiempo palpita en el día a día de las islas. La Odisea de las especias, las Islas Molucas. Iya, boleh beri aplaus. Pasti pada paham semua kan maksudnya, artinya saya juga sama, sangat paham. Nanti kita tanya ya sama penerjemahnya. Baik, mari kita saksikan video yang berikutnya yaitu Puisi Lusiadi.
Iya, beri tepuk tangan untuk Puisi Luciadi, sangat dramatis ya, seperti kita melihat trailer sebuah film kolosal begitu. Baik, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kedua buku tersebut merupakan buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit terbesar dan tertua juga di Indonesia, yaitu Pustaka Obor Indonesia. Tidak salah sepertinya saya sebut ya Bu Kartini ya. Untuk itu saya undang ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Ibu Kartini Nurdin. Terima kasih Mas Guntur. Halo? Udah? Ini aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini acara yang terakhir dari Indonesia International Book Fair. Pustaka Obor dapat meluncurkan dua buku yang sebetulnya sangat berkaitan. Jadi yang terakhir tadi, Puisi Luciadi, waktu itu sudah kami rencanakan di bulan Maret untuk segera terbit dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beredar ke pasaran. Dan ini semuanya atas kerjasama dengan lembaga dari Kamuluis, Institut Kamuluis dan penerjemah Pak Dani Santoso. Pak Dani Santoso, Susanto, mohon maaf. Dan itu sangat berkaitan dengan buku kedua yang diluncurkan hari ini, yaitu Benteng-Benteng di Kepulauan Ternate dan Tidore. Dan itu sangat terkait karena dari Puisi Luciadi itu, kamu itu berada di Indonesia dan menginspirasi adanya benteng-benteng Ternate dan mereka itu berebut rempah di Indonesia. Rempah-rempah itu menjadi rebutan dari bangsa Portugis dan Spanyol, begitu juga Belanda ya. Itu penyair terkenal dari Portugis itu melahirkan puisi-puisi yang sangat bagus dan nanti akan disampaikan oleh Pak Dani Susanto. Dan dari puisi-puisi tersebut juga akan menggambarkan tentang adanya benteng di Tidore, Ternate dan Tidore. Alhamdulillah bahwa Yayasan Pustaka Obor bisa menerbitkan karya dari Spanyol adalah berkat bantuan atau dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan dalam hal ini dukungan yang luar biasa dari Pak Nil yang memungkinkan Indonesia bisa menikmati karya dari Spanyol itu luar biasa. Jadi kita perlu kerjasama dan dukungan yang pasti dari pemerintah dan alhamdulillah Pak bahwa pemerintah melalui Kemenparekraf ini juga sudah menyetujui ya bahwa akan ada anggaran rencananya tahun 2023 untuk menerjemahkan karya-karya dari luar ke Indonesia. Begitu juga dari Indonesia keluar dalam upaya mempromosikan budaya kita, dalam upaya meningkatkan kerjasama antar budaya, pertukaran antar budaya dan lebih erat kerjasama antar negara demi kemajuan kita bersama. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Kedutaan Spanyol. I would like to thank you, Mr. Juan Amor, for the possibility to translate Spanish book into Indonesian language. It is very important for us to know about Spanish writer who interested about Indonesia. Yeah, thank you very much dan terima kasih. Mudah-mudahan buku karya yang dari Obor, dua buku yang kami rasa penting itu bisa dinikmati oleh pembaca di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat untuk Obor ya. Terima kasih Bu Kartini atas sambutannya bahwa tadi mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bu Kartini bahwa kedua buku ini sangat cukup bereratan begitu ya, walaupun judulnya berbeda, latar belakang ceritanya berbeda tapi mempunyai kaitan yang cukup erat begitu.
Seperti yang Ibu Kartina tadi sampaikan bahwa akan ada tetap dukungan dari Kemenparekraf untuk kerjasama di bidang penerjemahan dan lain sebagainya begitu ya. Baik untuk itu mari kita bersama-sama untuk menyimak sambutan dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Nel El Himam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Aris Hilman, Ketua IKAPI, Cultural Section of the Embassy of Spain, Mr. Juan Sainz Amor, Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ibu Kartini Nurdin, para narasumber, Pak Kuku Sanyoto dan juga Bapak Denny Susanto, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya, hari ini launching buku The Fortresses of the Moluccas Island, Ternate and Tidore dapat terselenggara. Saya berterima kasih kepada seluruh tim atas kepercayaan dan keberaniannya untuk bangkit dan mulai kembali aktivitas pameran setelah kita bertahan melawan ancaman krisis kesehatan global dalam bentuk pandemi COVID-19 kemarin. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, Indonesia dijuluki sebagai Mother of Spices, sebuah ungkapan bagi wilayah dengan kekayaan alam berupa hasil rempah yang tiada bandingannya dengan wilayah di belahan dunia manapun ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga merujuk data dari Kementerian Perdagangan, nilai ekspor rempah Indonesia mencapai angka tertinggi tahun 2020 menembus angka 1,2 miliar dolar atau sekitar 14,6 triliun rupiah, tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini juga pemerintah sedang mendorong punya inisiatif program yang namanya Indonesia Spice Up the World. Jadi saya rasa ini sangat cocok dengan apa yang ada yang diterbitkan hari ini, di launching hari ini terkait dengan dari mana rempah-rempah tersebut berasal. Jadi tepatnya dari Kepulauan Maluku, Ternate Tidore, dan ini bercerita tentang benteng-benteng ada di sana. Melalui buku ini kita dapat merefleksikan, berimajinasi bagaimana 500 tahun yang lalu Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis, melakukan ekspedisi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah ini. Buku ini juga merupakan salah satu dokumentasi yang membuktikan bagaimana kekayaan tanah Ternate dan Tidore yang luar biasa. Benteng-benteng ini yang hari ini berdiri kokoh dan tegak di tengah kehidupan masyarakat, laksana saksi bisu perjalanan panjang kehidupan masyarakat Ternate dan Tidore hingga hari ini. Dan teman-teman sekalian juga perlu diketahui, Kepulauan Maluku Utara ini, Provinsi Maluku Utara, tahun ini adalah provinsi nomor 1 di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonominya nomor 1, 27%. Penganggurannya juga paling rendah, inflasinya paling rendah. Dan yang menurut saya luar biasa adalah happiness index-nya nomor 1 di Indonesia. Jadi provinsi terbahagia. Terbahagia. Nah, ini salah satunya juga tentunya dari kekayaan alam dan juga dari kekayaan budayanya. Atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya mengapresiasi penulis buku dan tim penerjemah yang berkenan membuka Pandora kekayaan tanah Ternate dan Tidore. Dari bahasa sumber yang merupakan kacamata penulis asing menuju target yang merupakan penerjemahan bahasa Indonesia. Kita harap dapat lebih mengenal kekayaan dan keragaman hayati serta tentunya budaya Indonesia. Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, melalui industri penerbitan yang menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif, sebagaimana dalam bahasan kita dalam International Publisher Congress 2022 yang kemarin telah berlangsung di Jakarta, kita disadarkan bahwa bisnis penerbitan memiliki nilai mobility bisnis. Bisnis penerbitan merupakan bisnis kebebasan berpendapat yang hari ini termediasi dalam bentuk media baru. Tantangan ini merupakan peluang baru dan bagi kita semua. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IKAPI, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, dan juga kepada Kedutaan Besar Spanyol. Thank you for so much, Juan, untuk launching buku The Fortress of the Moluccas Island, Ternate Tidore, dan dedikasinya kepada industri penerbitan Indonesia. Saya berharap dengan terbitnya buku ini ke dalam bahasa Indonesia semakin memacu kreativitas seluruh penerbit Indonesia untuk memanfaatkan media yang ditaruhkan saat ini.
Salam kreatif, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Neil El Himam atas sambutannya dan atas dukungannya yang tetap diberikan kepada dunia perbukuan dan literasi Indonesia pada umumnya ya. Baik, berikutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan berikutnya nih dari Kedutaan Spanyol yaitu Mr. Juan Sanz Amor. I would like to invite to the stage for giving speech from the representative of Embassy of Spain for Republic of Indonesia, Mr. Juan Sanz Amor. Thank you very much. I will be brief. For us, it's an honor to collaborate with different parts in Indonesia and create that book that we translate. Thank you also for the translation. In bilingual, that is fantastic. Also, if any Indonesian want to learn Spanish, it's also a good opportunity. And so this magnificent common past that talk about that era when Portuguese and Spanish were in Moluccas, and it was there were really interesting flows of trade. So it was the first time that that massive trade really far away for our continent was possible. So I think it's one point in the history that must to be related and must to be put here also. So I'm really happy. Thank you again for all the collaboration, and I hope we could keep going, publishing more books about that, and also more common history, more common aspects. That I think this is the richness of collaborating together. Thank you very much. Give applause for Juan. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya akan kita saksikan bersama penyerahan buku yang merupakan secara simbolis ya. Ini merupakan penanda bahwa buku ini akan diluncurkan pada sore hari ini. Penyerahan buku Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore yang akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ibu Kartini Nurdin kepada Bapak M. Neil El Himam dan Mr. Juan Sanz Amor. Silahkan untuk naik ke atas panggung. Iya, untuk dikasih bukunya. Baik, silahkan untuk diabadikan dengan diserahkannya. Buku ini berarti buku Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore resmi diluncurkan. Boleh berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih Pak Neil dan thank you Mr. Juan. Ibu Kartini kami minta untuk tetap di sini di atas panggung ya, karena akan ada sesi penyerahan buku berikutnya lagi, yaitu buku puisi Lusiadi yang akan diserahkan kepada Bapak Dani Susanto selaku penerjemah. Silakan Pak Dani. Iya. Iya. Boleh diabadikan penyerahan buku ini. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Yayasan Pustaka Obor Indonesia atas peluncuran 2 bukunya. Ibu Kartini silakan kembali ke tempat. Pak Dani saya minta untuk tetap di sini Pak. Bapak untuk duduk di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Silahkan Pak. Baik, selain Pak Dani juga saya akan undang ada satu penerjemah ya
penerjemah buku Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku Ternate dan Tidore, saya undang ke atas panggung Bapak Kuku Sanyoto. Berikan tepuk tangan buat Pak Kuku. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kedua buku yang sudah kita luncurkan, yang baru saja kita luncurkan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit mengenai beliau. Beliau ini siapa? Selain tadi saya sudah sebutkan bahwa beliau ini adalah penerjemah dari kedua buku yang sudah kita launching tadi. Iya, berikut adalah yang pertama Bapak Kuku Sanyoto. Nama lengkapnya Widiatmoko Kuku Sanyoto, lahir pada 27 Desember 1954, mempunyai 3 anak dan 3 cucu. Saya bacakan seperti yang di sini ya, saya tidak akan bacakan semuanya Pak. Menyelesaikan studi bahasa Spanyol di Escuela Oficial de Idiomas Madrid pada tahun 1978 dan kemudian bekerja sebagai local staff pada KBRI Caracas, Venezuela selama 5 tahun sambil studi programming komputer dan selesai sebagai system analyst. Kemudian tahun 1983 kembali ke Indonesia dan memulai karir sebagai wartawan di berbagai media nasional dan internasional, mulai dari Harian Indonesia Observer, Jakarta Post, RRI Siaran Bahasa Spanyol, RCTI, dan menjadi koresponden CNN Espanyol, yaitu CNN Berbahasa Spanyol, hingga tahun 2003. Merupakan pendiri dan aktif di berbagai organisasi profesi seperti Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, dan Perkumpulan Juru Bahasa Indonesia, Association of Indonesian Conference Interpreters, dan menjadi ketua pertamanya. Sempat juga menerjemahkan beberapa buku ke dalam bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia, diantaranya NL Archipelago de la Especiaria, mohon maaf kalau penyebutannya salah, oleh Kedutaan Besar Spanyol dan sedang dalam percetakan. Yang ini berarti ya, sudah yang tadi diluncurkan ya. Baik, kemudian itulah sekilas, boleh tepuk tangan, sekilas mengenai siapa itu Bapak Kuku Sanyoto. Dan berikut adalah CV dari Bapak Dani Susanto, penerjemah buku puisi Luciadi. Seorang dosen, peneliti, pengamat budaya Eropa, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Juga seorang penggiat sastra, penerjemah, dan juru bahasa konferensi dari Universitas Indonesia yang menyandang gelar Doktor Ilmu Susastra. Beliau juga saat ini adalah Ketua Association of Indonesian Conference Interpreters. Berarti dari asosiasi yang sama ya Pak? Oke, penerusnya. Direktur Hubungan Internasional Yayasan Hari Puisi Indonesia dan anggota Redeka Mosna Asia. Sebagai penerjemah, beliau telah menerjemahkan beragam jenis teks dan film berbahasa Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Portugis. Di antara yang sudah diterbitkan untuk masyarakat luas adalah Strategi Menuju Sukses. Kemudian ada juga Don Bosco, Cinta Seorang Ibu, Laki-laki Bernama Klaus Klam, dan lain-lain sebagainya. Beri tepukan untuk Bapak Dani Susanto. Sebelum saya bertanya lebih lanjut dan sebelum saya lemparkan ke audiens, saya ingin bertanya dulu Pak. Tadi di awal kita sudah disuguhkan dengan pemutaran video berbahasa Spanyol, itu kira-kira bercerita tentang apa Pak Kuku? Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya adalah sebetulnya garapan dari penulis buku yang ke benteng-benteng di Maluku tadi. Tadi saya diceritakan oleh Juan tentang video itu, jadi itu memang video yang dibuat oleh televisi Spanyol untuk menceritakan tentang ya kurang lebih keberadaan Spanyol yang tiba di Maluku sekitar 500 tahun yang lalu. Nah, jadi di situ diceritakan bahwa memang bangsa Spanyol dan Portugis waktu itu
sangat tertarik untuk mencari rempah-rempah khususnya cengkeh. Karena cengkeh itu adalah rempah-rempah yang paling mahal. Nah, jadi waktu itu mereka kemudian mencoba melakukan perjalanan yang cukup jauh ya dari Spanyol sampai kemudian mereka bisa menemukan Pulau Tidore, di mana kemudian mereka bisa membawa pulang cengkeh-cengkeh tersebut. Jadi video itu menceritakan bagaimana hubungan dagang yang telah terjalin dulu, dan waktu itu melakukan perjalanan dari Eropa sampai ke Maluku itu merupakan suatu perjalanan yang luar biasa karena harus melintasi Samudra Pasifik yang begitu luas. Jadi di situ diceritakan adalah betapa hubungan antara bangsa Spanyol dan Portugis dengan bangsa yang ada di Nusantara waktu itu sudah mulai ada. Itu kurang lebih cerita dari video tadi itu. Terima kasih Mas Guntur. Baik, lalu sekarang saya ingin beralih ke Pak Dhani. Pak Dhani, apa yang menarik dari buku puisi Luciadi ini dan apa yang membedakan buku ini dengan buku-buku puisi lainnya? Halo, kurang keras ya? Bisa dengar? Oke, jadi ya. Jadi buku puisi Luciadi ini adalah buku puisi yang menurut saya sangat fenomenal, ya. Buku fenomenal karena ini adalah buku terjemahan dari karya fenomenal Luis Camões, yaitu penulis pengarang atau penulis Portugis yang terkenal paling nomor satu di Portugal. Dan begitu terkenalnya si Luis Camões ini dan penting untuk Portugal, sehingga bahkan hari kematian beliau itu dijadikan hari nasional seperti kita merayakan hari 17 Agustus gitu. Itu 10 Juni ketika dia meninggal langsung ditetapkan sebagai hari nasional Portugis itu adalah 10 Juni ya. Nah, berarti ini sangat amat penting karya ini karena memang ini ditulis, jangan lupa ini karya lama sekali tahun 1572 diterbitkannya ya. Dan karya ini begitu spektakuler ya, karena merupakan karya puisi naratif ya dan epik yang bercerita tentang kepahlawanan bangsa Portugis saat itu untuk melakukan berbagai perjalanan misi ke negara-negara keluar dari Portugal ke berbagai negara termasuk India gitu, dan akhirnya mengunjungi juga Pulau Maluku ya. Seperti dikatakan Kuku, memang saat itu rempah-rempah sangat mahal dan sangat sulit dicari. Nah, di buku ini yang berupa puisi ini diceritakan tentang perjalanan tersebut. Tentu bukan hanya perjalanan saja, misalnya ada juga tentang sejarah Portugal, itu juga diceritakan di sini, raja-rajanya begitu ya, dengan dalam bentuk puisi sebetulnya ya. Jadi saya kira kalau dan banyak unsur-unsur yang menarik, yaitu selain unsur-unsur Eropa, itu kebudayaan Romawi, kebudayaan Yunani, misalnya banyak unsur-unsur mitologi juga muncul di karya ini. Dan sekarang alhamdulillah setelah berapa tahun ya, 450 tahun ya, akhirnya bisa kita dapatkan dalam versi bahasa Indonesia. Dan yang mungkin yang lebih hebat lagi ya, selama ini orang-orang Portugis itu mengira buku ini karena si Luis Camões itu ikut perjalanan Vasco da Gama ya, untuk menaklukkan India ya, mencari rempah-rempah dan sebagainya, dan semua orang beranggapan, dan waktu itu Luis Camões memang ikut dalam perjalanan
perjalanan itu ya. Selama ini semua memperkirakan bahwa si Luis Camus itu menulisnya selama perjalanan, dan semua ahli saat itu mengatakan bahwa yang ditulisnya itu di Makau, karena memang ke Makau juga. Tapi melalui buku ini ya, saya bekerja sama dengan seorang sejarawan yang bertitel Doktor 3 ya, Felipe Saavedra, yang mengatakan, Dani, mari kita melalui buku ini kita nyatakan bahwa puisi Luisiadi ini ditulis pertama kalinya adalah di Pulau Ternate. Ya, di Pulau Ternate berdasarkan fakta-fakta sejarah ya, dia hubung-hubungkan, oh waktu itu di Makau tahun segini, ternyata beliau adalah waktu itu sedang diasingkan oleh kerajaan Portugal karena banyak menulis karya-karya yang mengejek pemerintah, karena itu dibuang ke pulau ke Ternate, dan di Ternate itu ternyata sangat masuk akal karena di situ dia nganggur itu jiwa seninya muncul, karena itu sangat mungkin bahwa bait-bait atau lagi pertama yang dibuat adalah di Pulau Ternate. Kita berani mengatakan itu karena itu waktu tanggal bulan Maret kita ada kongres, waktu itu kongres ke-450 tahun karya ini, saya waktu itu sudah diberi oleh Ibu Kartini daminya, sudah saya perkenalkan bahwa ini buku ini dimulai penulisannya di Pulau Ternate. Karena itulah secara simbolis waktu itu kita adakan seolah-olah di Ternate, padahal kita di Jakarta. Karena itu dibukanya pun kita meminta Sultan Ternate dan dan Rektor Universitas Ternate untuk memberi sambutan. Ya, bahwa ini karya ini tempat kelahiran karya ini adalah di Pulau Ternate. Saya kira jadi sangat penting buku ini untuk menjadikan sesuatu yang penasaran untuk dibaca, karena menjadi kebanggaan juga untuk Indonesia bahwa karya yang begitu spektakuler ini ternyata dimulainya di Pulau Ternate, dan selama ini setelah kongres bulan Maret tersebut, kita berani mengatakan ini di Ternate, dan belum ada protes dari ahli-ahli seluruh dunia tuh, ahli-ahli kamus tuh nggak ada yang salah itu, tidak. Okay. Semua tidak ada protes, dan ini sudah diberitakan di berbagai koran atau di surat kabar di Portugal, tidak satupun yang protes, mereka menyetujui, malah ada artikel koran ya di situ mengatakan setelah 450 tahun Luisiada kembali ke tanah kelahirannya, judulnya itu ya, itu saja. Jadi kira-kira menarik sekali untuk dimiliki, walaupun memang besar sekali ya, ada 10 menarik. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Kukuh ya. Buku ini kan memang betul-betul baru terbit ya, saya saja belum sempat membacanya jujur ya Pak ya. Nah menurut Pak Kukuh, karena buku ini juga cukup penting begitu mengenai kita flashback sejarah begitu ya. Apakah benteng-benteng yang ada di buku ini masih ada atau sisa-sisanya seperti apa? Kemudian apakah bisa dikunjungi kalau misalnya masih ada? Kemudian Bapak, apa harapan Bapak setelah orang membaca buku ini begitu? Ya, terima kasih. Jadi yang menarik buku ini adalah karena ya saya sempat ditanya ini buku ini masuk kategori apa, arkeologi atau sejarah, saya bilang ya sedikit dari masing-masing. Jadi ini buku ada arkeologinya, ada juga sejarahnya, ada juga tentang arsitek militer ya, dan juga ada tentang keberadaan bangsa Spanyol di Tidore dan Ternate. Dan sebagian benteng-benteng itu masih ada yang ada ya di situs-situsnya, ada yang bahkan ada yang sudah diperbaiki oleh, kalau tidak salah, oleh Balai Pelestarian ya setempat sehingga bisa dikunjungi. Tetapi ada juga benteng-benteng yang sudah tidak ada, jadi yang ada hanya sisa-sisa dari puing-puing yang oleh si penulis dia referensikan kepada dokumentasi yang ada di Spanyol tentang benteng-benteng tersebut dulunya gitu. Jadi
tidak semua benteng-benteng yang ada di dalam cerita buku ini itu sebetulnya ada di Ternate. Tetapi karena buku ini adalah sebuah foto, tentu saja Anda bisa lihat fotonya dan di situ bisa terlihat bahwa benteng itu memang ada ketika di foto dan bisa dikunjungi. Dan juga yang menarik dari buku ini menurut saya adalah juga memberi kita pemahaman bahwa bahasa Portugis dan juga bahasa Spanyol itu mereka datang dalam rangka mencari rempah-rempah. Dan kalau saya kurang setuju mengatakan bahwa mereka itu penjajah, karena sebetulnya mereka tidak menjajah, mereka datang, memang mereka melakukan monopoli, tetapi dengan kesepakatan ya oleh penguasa-penguasa di daerah-daerah tersebut. Ya, misalnya waktu itu kapal Magayan yaitu Sebastian Elcano tiba di Tidore, beliau disambut oleh Sultan Tidore. Dan kemudian Sultan Tidore bahkan menawarkan, perlu apa? Oh cengkeh, oh kami punya banyak cengkeh. Dan kemudian situ terjadi kerjasama ya antara Sultan Tidore dan Spanyol, sehingga kemudian Sultan Tidore memberi dia konsesi ya untuk membeli semua cengkeh-cengkeh dari wilayah Kesultanan Tidore. Jadi dan kemudian setelah itu datanglah Belanda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memonopoli perdagangan juga melalui VOC. Jadi melalui buku ini adalah pintu masuk sebetulnya untuk kita melihat sejarah kita ya, dan bagaimana hubungan bangsa di Nusantara kala itu sudah begitu luas sehingga sampai ke Eropa. Dan bangsa Eropa juga akhirnya kenal ada sebuah cengkeh yang mutunya paling wahid nomor 1, dan itu ada di sebuah pulau di wilayah Maluku Utara. Karena itulah kemudian mereka datang dan mencoba mencarinya. Jadi waktu itu produk-produk dari Nusantara itu sudah sampai ke sana. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kita itu sudah sudah dikenal ya sebelum bangsa Eropa datang ke kita. Jadi kita udah duluan sampai ke sana produk kita gitu. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini ya ini bisa juga memberi wacana lebih luas lagi tentang sejarah masa lalu kita, dan terutama ya tentang kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol, yang mana kalau kita belajar sejarah kita hanya tahunya dari bahwa kita dijajah Belanda, tapi sebelumnya sudah ada bangsa Portugis dan Spanyol. Jadi menurut saya ini penting untuk kita ketahui bersama. Begitu Mas Guntur. Baik, jadi kedua buku ini sama dengan buku-buku puisi tadi juga, bahwa ada beberapa fakta yang mencoba ditunjukkan kepada para pembaca ya, dan pembaca jadi tahu bahwa oh sebetulnya ada hal-hal baru nih yang bisa kita tahu gitu. Tadi di puisi Luciadi disebutkan bahwa penulisan pertama puisi itu ternyata di Ternate ya Pak ya, bukan di Makau begitu. Kemudian tadi Pak Kukuh menyebutkan bahwa tidak serta-merta tadi penjajahan itu ya untuk rempah-rempah, tapi juga memang ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh bangsa Portugis gitu terhadap pribumi begitu. Baik, sudah saatnya saya buka sesi untuk Anda yang ingin bertanya, tuh tanya jawab. Oke, sabar. 1 2 3 4 ada 15 yang ingin bertanya. Oke. Sebutkan nama dari mana, kemudian ingin bertanya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, saya Sulasmi dari Ternate, Maluku Utara. Kebetulan sekarang sementara berkegiatan di Bogor, jadi jujur saya sangat senang sekali dan sangat bangga ketika melihat ternyata ada buku puisi Luciadi dan benteng-benteng di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore yang diluncurkan pada hari ini di acara yang sangat spektakuler menurut saya. Nah, sebenarnya harapan saya mungkin kepada penerbit Obor sendiri dengan pemerintah setempat atau dengan instansi yang lain mungkin bisa bekerja sama sehingga buku mahakarya yang hebat ini bisa nantinya dinikmati oleh paling tidak siswa-siswi sekolah maupun
mahasiswa dan masyarakat secara umum di Ternate. Karena sebagai masyarakat Ternate saya sangat bangga ada mahakarya sehebat ini. Kemudian untuk sekedar mengkonfirmasi saja terkait peninggalan benteng-benteng bersejarah di sana, alhamdulillah masih terjaga keaslian dan ininya oleh pemerintah setempat, sehingga sampai sekarang masih bisa dikunjungi untuk sekedar foto atau wisata sejarah begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh beri tepuk tangan. Tadi dengan Ibu siapa? Luciami ya? Sulasmi dari Ternate ya. Tadi lebih tepatnya mungkin tadi memberikan apresiasi terhadap penerbitan buku ini, kemudian memberikan informasi juga bahwa masih banyak benteng-benteng yang bisa dikunjungi ya, begitu Ibu ya. Baik, Bapak yang di belakang boleh bertanya dari mana dan siapa dan dari mana dan pertanyaannya apa? Terima kasih, nama saya Victor dari Jakarta. Saya ingin dikoreksi Pak kalau saya salah. Saya baca buku itu kan dulu pusat perdagangan jasa ini kan Maluku Utara itu di Asia itu terdepan ya Pak ya. Kalau sekarang kan Singapura. Nah sekarang malah Singapura yang lebih menonjol. Apakah ini buku-buku ini hanya berbicara tentang nostalgia saja gitu loh? Karena toh juga parameternya kebahagiaan suatu provinsi itu sudah apa tadi katanya bahagia ya, indeks kebahagiaannya kan bagus gitu. Apakah hanya sebatas itu atau ukurannya infrastruktur dan sumber daya manusia, saya nggak tahu. Kalau kita bandingin dengan Singapura saat ini. Yang kedua, Spanyol dengan Portugis tidak menjajah itu bagaimana kalau kita bandingkan dengan suku Inka dan Maya di Amerika Latin? Apakah mereka tidak menjajah saat itu? Dan pengaruh budaya Spanyol di sana dan kerajaan itu juga sudah punah sampai sekarang. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak Victor dari Jakarta. Oke, baik. Satu penanya terakhir ya untuk sesi ini ya. Silahkan Ibu. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu narasumber depan. Saya kemari tertarik karena jarang sekali saya melihat ada kumpulan puisi tapi melihat dari sejarah gitu ya. Nanti boleh Pak izin dibacakan salah satu dari puisi tersebut yang menggambarkan tentang itu ya sejarah masa lalu. Dan yang kedua Pak, bercerita tentang benteng-benteng di Maluku, di Ternate dan Tidore. Saya mau nanya Pak, kan secara geografis Indonesia banyak sekali peninggalan kita, peninggalan benteng-benteng, ada yang dicatat dengan bagus oleh penulis Indonesia, ada yang dicatat oleh penulis asing. Nah ini Pak saya mau tanya, ada nggak kira-kira dari benteng tersebut, dilihat dari sumber buku referensi kan udah mulai banyak Pak, yang kira-kira kita bisa sounding untuk menjadi salah satu histori yang bisa diakui oleh dunia untuk UNESCO. Itu aja, terima kasih. Ibu siapa? Ibu Etrida, terima kasih. Boleh beri tepukan untuk para penanya kita pada sore hari ini. Yang pertama mungkin tadi bukan pertanyaan ya Ibu ya. Oke baik. Yang kedua tadi dari Pak Victor bertanya apakah buku ini merupakan buku-buku yang hanya menceritakan nostalgia saja begitu. Karena tadi seperti Pak Kukuh bilang bahwa wilayah timur itu indeks kebahagiaannya paling tinggi. Tapi sekarang gitu begitu ya, bukan begitu ya Pak Victor ya. Yang pertama itu, kemudian apakah itu masih berlangsung sampai sekarang? Mengingat menurut Pak Victor saat ini tuh menurut Pak Victor di Asia ya Singapura nomor 1 begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua mengenai sejarah Spanyol dan Portugis menjajah. Apakah mereka betul seperti yang dikatakan Pak Kukuh tadi tidak betul-betul menjajah, tapi bagaimana jika dibandingkan dengan suku Inka dan Maya di Amerika? Mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Victor. Jadi kira-kira 500 tahun yang lalu itu Maluku itu merupakan apa namanya? Jadi yang namanya cengkeh itu dikatakan sebagai emas, ya, lebih berharga ketimbang emas. Waktu itu 5 tahun lalu. Karena rempah-rempah khususnya cengkeh itu diperlukan oleh bangsa Eropa untuk mengelola makanan. Jadi sebagai bumbu dan juga untuk menyimpan makanan supaya dia awet. Kan gitu kan. Karena di Eropa kan dia ada musim panas, musim dingin.
Jadi mereka tuh harus bisa menemukan bagaimana caranya mengawetkan makanan sehingga pas musim dingin mereka tetap punya makanan. Dan untuk itu mereka butuh rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu sendiri sebetulnya sudah dari Nusantara, dari Maluku khususnya. Jadi gini, di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang menghasilkan cengkeh. Tetapi cengkeh yang paling bagus mutunya itu yang dari Tidore ini, gitu kan. Tapi itu kan dulu perjalanannya panjang ya, dia dibawa oleh para saudagar dari Nusantara, kemudian dari Cina, dari Arab, mereka kemudian terus belayar sampai ke Afrika, kemudian naik ya sampai kemudian ke Laut Tengah ya, Mediterania, nyebrang kemudian sampai ke Eropa, dan itu melewati beberapa katakanlah apa namanya rantai ya, sehingga harga cengkeh itu yang dari Maluku ini begitu sampai ke Eropa itu harganya sudah berkali-kali lipat mahalnya. Nah, oleh karena itu waktu itu si orang Spanyol dan Portugis mereka mencari gimana caranya untuk saya bisa langsung kepada sumbernya, the source ya. Dan disitulah kemudian si Fernando Magallanes ini kan waktu itu si Columbus dikatakan bahwa bumi itu bulat ya. Jadi waktu itu bumi itu dibelah dua oleh Vatikan ya. Yang sebelah dari Eropa ke timur itu punyanya Portugis, yang dari yang sebelah barat itu punya Spanyol, dan mereka tidak boleh rebutan. Kan begitu kan ceritanya. Sehingga kemudian Portugis mendapat kepulauan Filipina dan Ternate itu semua kan. Nah si ini bilang, toh bumi itu bulat, jadi kalau saya terus ke barat, kan nanti ujungnya juga sampai ke timur, kan begitu kan teorinya. Dari situlah kemudian ini Magallanes, ya, dengan kaptennya itu Sebastian Elcano, dia menyusuri bayangkan dari Eropa, dari Spanyol, dia turun menyeberang Atlantik, ya, nyampe ke benua Amerika, turun dia ke bawah, sampai ke ujungnya di Argentina, ya. Mutar Argentina, naik lagi, ya, kemudian menyeberang Pasifik, sampai ke Filipina, ya, ke Pulau Cebu. Dari situ kemudian ditanya di mana sih cengkeh, ya. Di situ kemudian di Pulau Sonono. Nah, diantara oleh seseorang, diantar sampai ke Tidore, sehingga sampai di Tidore dan di sana dia disambut oleh Sultan Tidore. Nah, waktu itu terjadi persaingan antara Tidore dan Ternate, ini dua sultan berbeda ini kan. Sementara Ternate sudah punya sekutunya yaitu Portugis, dan ini Tidore nggak punya. Jadi begitu ini bangsa Spanyol datang dengan kapalnya yang wah, dengan senjata-senjata yang meriam, disambut dengan tangan terbuka. Di situlah kemudian ditanya, mau apa? Oh, saya perlu ini nih, cengkeh. Oh ya, tidak ada masalah, saya carikan cengkeh untuk Anda, ya. Tapi Anda bantu saya. Gitu kan. Jadi itu terjadi aliansi kan, ya, persekutuan antara dua ini. Nah, jadi apa yang membedakan, ya, Maluku Utara yang dulu menjadi pusat yang kaya, ya, tadi sampaikan oleh Victor, sekarang di Singapura, ya, bedanya dulu ini Maluku adalah kaya dengan rempah-rempah kan gitu kan, dan sampai sekarang juga masih tetap kaya rempah-rempah, tapi kan sekarang ini kan rempah-rempah bisa didapat dari berbagai wilayah di Indonesia gitu kan. Dan seperti disampaikan oleh Pak Neil tadi, bahwa kita sedang ada program namanya Indonesia to Spice Up the World, ya, untuk memberi rempah-rempah kepada dunia, karena memang kita pusatnya rempah-rempah, dan kita tadi sudah sampaikan berapa nilai ekspor rempah-rempah kita ke seluruh dunia gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya dengan di Amerika Latin, ya, yang dijajah oleh Portugis. Ya, di sini berbeda karena waktu bahasa Spanyol dan bahasa Portugis nyampe ke Amerika Latin, mereka datang untuk menjajah, untuk menguasai, dan karena di sana itu di Amerika Latin mereka menemukan emas, ya, dan mereka kemudian menguasai wilayah tersebut, ya, dipaksa orang-orang yang pribumi di sana, ya, untuk tunduk kepada raja Spanyol dan raja Portugis. Jadi memang dijajah. Tapi waktu ketika Spanyol datang ke Nusantara, ya, mereka nggak punya niat untuk menjajah, karena waktu itu masyarakat kita sudah ada sultannya kok, sudah ada rajanya gitu kan.
Jadi datang untuk berdagang, gitu kan. Nah, namanya pedagang, ya, itu pengen yang paling enak kan kalau kita memonopoli. Ya. Saya memonopoli, ya, maka saya akan sangat diuntungkan. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka berlomba-lomba untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan kemudian setelah itu Belanda juga tahu kan, Belanda juga mau datang, bilang enak aja nih Portugis, ya, sama Spanyol menguasain, kita datang. Dan mereka kemudian juga ingin memonopoli, dan mereka juga memonopoli melalui VOC, tetapi mereka kemudian membuat pusatnya di Batavia, kan begitu kan. Jadi ceritanya begitu, bahwa kemudian setelah itu, ya, akibat dari monopoli itu kemudian Belanda melakukan kolonisasi, yaitu adalah perkembangan berikutnya gitu kan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa awalnya itu mereka datang tujuannya adalah untuk dagang gitu, nyari untung aja begitu. Dan sebagai tambahan, cara Mas Guntur agak sedikit panjang. Jadi waktu kapalnya Magallanes berangkat dari Spanyol, ya, ke Maluku tuh mereka berangkat dengan 5 kapal dan 128 awak. Ya. Di dalam perjalanan itu ada beberapa kapal yang rusak, tenggelam, terbakar. Begitu sampai ke Tidore itu hanya 2 kapal. Ya. Dimuatlah itu kapal itu dengan cengkeh-cengkeh, pala dan sebagainya macam. Ya. Begitu mau pulang, ya, 1 kapalnya rusak. Ya. Jadi hanya bisa 1 kapal yang kembali ke Spanyol. Jadi mereka dari barat kan, dari Eropa ke barat terus nyampe Maluku dan terus ke barat. Ya. 1 kapal ini namanya Victoria. Akhirnya nyampe lagi dia ke Eropa. Dengan 1 kapal yang kembali dengan semua muatannya itu, ya, itu bisa menutupi semua biaya perjalanan 5 kapal dengan 128 awak. Waktu kembali hanya 28 awak. Jadi bisa dibayangkan betapa besar untungnya. Jadi profit margin itu luar biasa sehingga bisa menutupi 4 kapal yang hilang. Itulah keuntungan dari perdagangan cepet saat itu. Gitu. Baik. Semoga bisa menjawab ya penjelasan dari Pak Kukuh ya untuk Pak Victor. Yang terakhir tadi dari Bu Etrida kalau tidak salah tadi sempat bertanya dan mungkin ini sebuah harapan juga barangkali ya bahwa apakah masih ada peninggalan-peninggalan begitu ya Bu Etrida barangkali ya yang bisa dari Maluku, dari Ternate, Tidore dan lain sebagainya yang bisa di blow up lagi barangkali gitu untuk diterbitkan menjadi sebuah buku untuk dipublikasikan ke masyarakat ke khalayak. Mungkin dari Pak Dani. Oke, jadi tadi saya bilang yang Mbak pertama. Bu Etrida. Yang dari Ternate ya? Oh ya. Yang dari Ternate. Saya kira memang orang Ternate harus bangga ya bahwa ternyata wilayah kalian sih, wilayah kita juga itu merupakan wilayah yang sangat bersejarah ya, sangat bersejarah dan sangat dicari-cari di abad ke-16 itu ya, karena memiliki ya tadi. Memiliki rempah-rempah yang sangat dicari ya, sehingga si kedua bangsa ini ya bangsa Portugis dan Spanyol itu sama-sama ingin ke sana karena memang waktu itu harganya sudah tinggi sekali, tapi lebih parah lagi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman ya, sehingga makin susah karena si Ottoman itu hanya memberikan izin kepada Italia gitu ya. Sehingga mereka yang lain harus nyari sendiri. Karena itulah baik bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol berusaha cari sendiri untuk sampai menuju ke wilayah Maluku ini ya. Jadi betul-betul seperti perjalanan Fernando Magallanes itu ya. Sebetulnya itu orang Portugis ya, itunya orang Portugis yang kemudian dipekerjakan di ke kerajaan Spanyol. Karena itu karena jatahnya menurut perjanjian Tosadias itu harus ke arah barat ya. Jadi dia memang yang Portugal itu lebih enak ya, lebih gampang ke sini ke Afrika, India bulan udah sampai. Sana jauh ya. Jauh sekali harus ke Patagonia dan sebagainya begitu jauh sekali. Tapi ya itulah karena memang waktu itu Portugal lebih kuat sehingga mereka bisa mendapat jalan yang lebih mudah begitu ya. Tapi yang perjalanan si Fernando Magallanes juga sangat sulit ya. Akhirnya dapat. Nah, bayangkan si perjalanan Fernando Magallanes itu adalah perjalanan sangat bersejarah ya,
perjalanan pertama keliling dunia. Yang pertama kali perjalanan keliling dunia pertama sedunia itu adalah saat itu dengan kapal yang dipimpin oleh Fernand Magalhães, tapi beliau meninggal di Filipina ya, dilanjutkan kemudian oleh Elcano. Nah, jangan lupa di semua dokumen-dokumen yang ditulis jelas tujuannya apa? Las Molucas, As Molucas itu bahasa Portugis. Semuanya menyebutkan destinasi untuk the first perjalanan keliling dunia adalah Pulau Maluku. Jadi boleh dibangga ya, dari tahun dulu itu udah keliling dunia pertama itu tujuan destinationnya adalah Pulau Maluku. Walaupun melewati macam-macam ya, tapi sebetulnya final destination adalah Maluku. Jadi saya kira itu untuk orang Ternate cukup harus bangga. Nah, hubungannya dengan puisi ini, setelah kita discovered ya, 450 tahun setelah penerbitan buku ini bahwa ternyata karya yang fenomenal ini kita berani mengklaim ya, paling enggak saya dan Felipe, dan so far belum ada yang protes ya. Kita udah diterbitkan di berbagai media massa di sana di Portugal, tidak ada yang protes, jadi benar mereka setuju bahwa itu. Nah itu kalau sudah setuju seperti ini ya, sudah resmi, saya kira alangkah baiknya di Ternate itu mungkin dibuat sesuatu misalnya seperti rumah Luis Camões atau perjalanan Luis Camões dan sebagainya. Saya kira ini sangat menarik untuk terutama turis-turis yang berbahasa Portugis, karena semua orang yang berbahasa Portugis maupun Spanyol sebetulnya mengenal karya Lusíadas ini ya, sehingga mungkin saya sih tadi justru saya pengen ke Ternate nih, kalau ada kemungkinan untuk kerjasama dengan bagian turisme di sana, bagaimana kita buat sebuah perjalanan mengunjungi Napak Tilas begitu ya, dan malah saya satu ide lagi yang akan saya luncurkan nanti kalau di Ternate ini tolong nih kalau ketemu yang bagian turisme itu. Jadi gini, si Luis Camões yang hebat ini penulisnya ya, itu waktu meninggalnya pada tahun lupa lagi waktu meninggal tahun berapa gitu. Yang jelas tanggal 10 Juni itu ya dia meninggal. Saat meninggalnya dia itu ditemani, nah ini penting juga, ditemani sampai akhir hayatnya itu oleh seorang dari Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa namanya ya. Begitu hebatnya, begitu mengapresiasinya masyarakat Portugis kepada orang Jawa ini, sehingga di kota Lisbon, nah ibu kotanya, itu di tahun 1800 sampai sekarang masih ada, itu ada jalan yang bersinggungan. Luis Camões dan nama si orang Jawa ini. Jadi saya sih tadinya idenya gimana kalau bikin jalan yang sama mungkin di Ternate gitu ya. Begitu, Luis Camões dan si Jawa itu. Walaupun dia dari Jawa bukan. Karena dia dibeli di Malaka kalau nggak salah, kan tempat perjualan budak waktu itu sampai akhir hayatnya. Nah, itu melambangkan persahabatan Portugis dengan Indonesia di Lisbon. Sedangkan di kita belum ada inisiatif itu ya. Inisiatif karena itu saya kira paling bagus mulainya dari Pulau Ternate kalau begitu. Gitu. Jadi jauh sebelum ada yang namanya top destination, best island in the world dan lain sebagainya begitu ya. Maluku sudah menjadi top destination terlebih dahulu ya. Ya. Siap. Ya. Boleh beri aplaus untuk kedua narasumber dan untuk kita semua. Sebetulnya masih ingin berbincang-bincang lagi. Baca puisi. Katanya kan mau yang ada hubungannya dengan Maluku ya. Nah, ini karya ini, bayangkan ini, begitu besarnya ya. Itu baitnya aja ada 1112 bait. Bait itu kumpulan ya. Kalau kita hitung lari itu yang syair satu satuan itu 8.816. Wow. Jadi sangat-sangat amat panjang. Okay. Tapi ada beberapa bagian yang kita yakin ini memang buatannya di sana. Boleh Pak, dibacakan. Nah, kita bacakan ya. Ada hubungannya dengan ini ya. Dengan Maluku, coba.
Oh ya, di sini saya juga dapat dihadiri oleh teman-teman penyair saya ini. Ada Ibu Lili, ada Mbak Rini, karena kebetulan kita juga di Yayasan Puisi Puisi Indonesia ya, kita sama-sama. Kang Maman nggak datang ya? Dengarkan, ini barang bukti bahwa ini karya ini dibuat oleh orang yang memang pernah tinggal di Oke, ternyata sudah ditanda. Alhamdulillah ketemu. Nih, perhatikan bahwa di tepi lautan timur banyak pulau yang tersebar. Lihatlah Tidore dan Ternate dengan puncaknya yang bergolak, yang melontarkan gelombang api. Kau akan melihat pohon cengkeh terbakar yang dibeli dengan darah orang Portugis. Ada burung emas yang tidak pernah turun ke bumi dan hanya muncul setelah kematiannya. Nah, itu satu puisi ya, satu bait. Saya satu bait lagi ya, saya mau lihat ya. Perlihatkan ya. Lihatlah Pulau Banda yang dihiasi beragam warna dan buah merah. Amati berbagai burung yang melompat di sana, yang menganggap buah hijau sebagai upeti. Lihat juga Pulau Kalimantan. Kalimantan juga disebut. Di sana banyak cairan kental yang hampir kering, yang diambil dari pepohonan kapur barus namanya, yang membuat nama pulau itu sangat terkenal. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, memang karya itu benar ditulis di Ternate, Maluku. Jadi kita harus bangga ya, karena ini karya dunia ya, karya dunia. Jadi ya saya kira sih yang paling baik beli aja bukunya. Iya, betul Harus sekali. beli karena ini wajib ya untuk kebanggaan kita semua ini. Terutama orang Ternate ya. Harus, saya sih ingin sekali membuat itu tadi jalan yang untuk destinasi turis ya yang bertema Luis Camoes ini. Saya kira ini bisa baik dasar. Siap. Boleh beri aplaus lagi tadi untuk pembacaan puisinya juga, dan sayang sekali kita sudah di akhir acara, karena juga sudah jam 18.01 ya, sudah harus juga break untuk sholat maghrib, dan kita nanti akan menantikan sebelum closing ceremony dari IBF. Terima kasih Pak Kukuh, terima kasih Pak Dani, thank you Mr. Huan, terima kasih Bu Kartini, terima kasih Pak Aris, dan tentunya Anda semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara peluncuran buku puisi Luciadi dan Benteng-Benteng di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore yang dipersembahkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Saya Guntur Ramadan undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.